Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan menjelaskan sekaligus mentutorialkan bagaimana perawatan semai jadul pada tanaman cabai ya. Ini adalah tanaman cabai kaliber ya, atau cabai rawit kaliber yang memang Mamang Tani tanam berkisar di 10 gram saja ya. Dan yang di sana adalah cabai rawit keriting ya, itu hasil turunan berkisar penanaman 2 kilo ya untuk bibit turunannya ya, belum bijinya ya. Nah seperti ini untuk hasilnya ya. Ini usia kurang lebih di 18 hari ya. Untuk tanaman cabai kaliber seperti ini, cabai rawit kaliber itu usia 18 hari itu sudah timbul daun 4 ya. Nah sepertinya ini terkena ya hama ya, seperti ini ya. Bagaimana perawatannya? Seperti biasa di sore hari atau sehari sekali ya, di setiap sorenya itu, atau jika masih lembab itu kita lakukan persemaian ya, atau pendangiran rumput-rumput yang ada di persemaian ya, seperti ini ya, supaya nutrisi atau perakarannya tidak mengganggu perakaran cabai ya kaliber ya, seperti ini. Ini kebanyakan putus karena atau tidak tumbuh ya, seperti ini ya, atau putus kepalanya ya, atau pucuk atasnya karena Mamang Tani telat untuk pembukaannya ya. Nah kita simak juga bagaimana perawatannya supaya tanaman cabai semai kita tetap subur ya, supaya tidak gagal. Kita lakukan pendangiran atau penyiangan rumput-rumputnya ya. Sekarang kita lihat untuk hasil dari semai cabai keriting ya. Nah ini adalah persemaian cabai keriting hasil turunan ya, yang Mamang Tani sisihkan di tahun kemarin. Mamang Tani lupa untuk varietas bibitnya ya, tapi ini tanaman cabai keriting ya, bisa dilihat ya. Ini banyak rumput-rumput atau benih padi. Kita cabut saja supaya nanti nutrisi yang diserap oleh tanaman cabai itu tidak diganggu atau terbagi oleh perakaran semai padi seperti ini ya, atau bekas padi ya. Nah seperti ini ya penampakannya, sama ya. Kalau ini untuk CMK nya atau cabai keritingnya ini usia berbeda 3 hari ya. Yang tadi kaliber itu sudah 4 daun, itu usia di 18 hari, sedangkan ini kurang lebih di usia semainya itu berkisar di 15 hari ya. Seperti apa perawatannya? Kita lakukan penyemaian seperti biasa ya. Di usia seperti ini sangat riskan sekali ya untuk hama ya. Makanya Mamang Tani menginjak usia semainya 10 hari langsung spray ya, menggunakan Kurakron dengan dosis yang paling sedikit ya. Nah sekarang biasa ya, untuk perdaunannya sudah 4 ya, sama ya. Cuman bedanya itu kalau kaliber ya tadi untuk daunnya itu cukup bulat-bulat ya, sedangkan ini lebih pipih ya, atau memanjang seperti ini ya. Perawatannya pun sama ya. Kita kalau di metode jadul yang Mamang Tani terapkan seperti biasa, kita penyemaian ya, penyemaian untuk rerumputan ya, atau benih-benih yang bukan kita tanam atau bukan tanaman cabai ya. Kita sisihkan seperti ini ya sebelum kita spray. Nah setelah pembersihan ini kita lakukan, Mamang Tani akan melakukan penyepraian ya. Seperti apa penyepraiannya? Mamang Tani gunakan di bukan tangki kocor ya, bukan tangki kocor atau sprayer kocor ya, tetapi menggunakan teknik pengkabutan ya. Ini menguntungkan sekali supaya tidak mengganggu perakaran atau tanah di bawahnya tidak terlalu keras ya, dan mengganggu untuk
perakaran si tanaman cabai ini ya tidak rusak ya. Itu ya untuk keunggulannya kita menggunakan sprayer ya. Nah, ini Mamang Tani lakukan itu sekarang di sore hari, karena mengingat 2 hari ini Mamang Tani tidak melakukan penyepraian atau penyiraman ya. Seperti biasa Mamang Tani akan melakukan penyepraian ya untuk supaya tanaman cabai itu bisa maksimal pertumbuhannya. Karena ini mengingat 2 hari Mamang Tani tidak melakukan penyiraman ya atau penyepraian terhadap tanaman cabainya ya. Ya seperti ini ya kita melakukannya ya. Tinggal kita ambil dan isi air ke tangki sprayer elektrik ya. Nah, jadi seperti ini untuk prosesnya ya. Untuk prosesnya Mamang Tani lakukan pengkabutan kali ini di sore hari, mengingat nanti malam itu bakal lembab ya atau naik. Jika kita spray di sore hari ya, karena memang Mamang Tani tidak lakukan penyepraian ini sudah 2 hari dan memang cuaca lumayan ekstrim ya. Nah, kali ini Mamang Tani lakukan penyepraian berkisar di jam 5 sorean ya. Bisa dicatat ya. Jadi penyepraian itu kalau pagi-pagi sekalian ya, kalau lebih bagus itu di sore hari untuk penyepraian seperti ini atau penyiraman benih cabai ya yang usia relatif seperti ini ya, relatif masih muda ya, seperti ini ya untuk prosesnya tuh. Jadi tidak mengganggu tanah ya, pertanahan di bawahnya itu tidak padat ya, karena memang ini tanahnya itu jika dikabutkan seperti ini, jadi tetesannya itu seperti tetesan embun ya, tidak terlalu deras ya. Prosesnya seperti ini ya, tuh dilihat ya, jadi lembab nanti pas malam ya. Nah, kita spray secara merata seperti ini ya, supaya mempercepat pertumbuhan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemarin ini tanpa Mamang Tani spray ya, ternyata kering ya, karena Mamang Tani kemarin itu habis kesibukan ya, atau kesibukan lain di luar pertanian seperti ini ya. Nah, ini bisa digarisbawahi ya untuk perawatan penyemaian seperti ini. Menurut Mamang Tani itu lebih simpel ya waktunya ya, lebih praktis kita mengelola perbenihan seperti ini ya, tidak mengganggu perakaran, keuntungannya, terus hasil kerja kita lebih cepat ya. Itu keunggulannya ya untuk sistem semai seperti ini ya, semai massal ya. Kalau kelemahannya menurut Mamang Tani banyak juga ya, untuk benih-benih yang memang tidak tumbuh ya, atau digerogoti oleh hama ya. Itu kelemahannya menurut Mamang Tani ya, yang selalu kita harus selalu membuka, pasti ada plus dan juga minusnya ya. Ya, plusnya itu tadi sudah Mamang Tani jelaskan, jadi perawatannya lebih simpel ya, pengerjaannya lebih simpel ya. Cuman ada minusnya tadi adalah hamanya itu kita tidak bisa mengendalikan cukup maksimal ya, serta pertumbuhan benihnya ini bisa tidak tumbuh lumayan banyak dibandingkan semai satu persatu ya. Ya seperti ini ya untuk proses kita perawatan bibit cabai usia untuk CMK ini adalah 15 hari ya, seperti ini. Untuk airnya Mamang Tani gunakan bukan air sumur, yaitu air sungai ya. Mungkin kali ini agak keruh ya untuk airnya, karena memang lagi ada yang memakai untuk membajak sawah ya. Jadi efeknya ke sungainya itu agak sedikit kotor ya untuk airnya.
Dan kenapa kita atau Mamang Tani lakukan penyepraian ini di sore hari ya, tidak di jam 2 siang ya, karena mengingat waktu-waktu jam 2 siang itu masih panas ya, sampai jam 3 untuk waktu seperti ini. Jam 5-an sudah cukup teduh ya. Jadi tidak bibitnya itu tidak akan gosong ya. Karena memang jika kita menggunakan air yang cukup hangat nantinya ya, jika kita spray di jam 2 sore ya. Siang pun sama, berkisar jam 9 sudah turun ya, turun panas ya, atau cahaya matahari. Mengapa Mamang Tani tidak anjurkan ya. Tapi lebih bagus untuk penyiraman itu kita lakukan di sore hari, karena waktu yang cukup lama ya untuk proses penyerapan oleh perakaran ya, serta daun ya. Kita lakukan seperti ini, tanahnya pun akan lembabnya itu agak sedikit lama dibandingkan kita melakukan penyepraian di pagi hari ya. Jika hal-hal tertentu saja Mamang Tani lakukan di pagi hari, kebanyakan itu di sore hari sebenarnya ya untuk penyiraman seperti ini. Mengingat ini cuacanya panasnya sudah cukup ekstrim ya untuk minggu-minggu ini ya. Jadi Mamang Tani agak sedikit intens untuk penyiramannya, agak sedikit tapis ya. Tapi walau menggunakan spray elektrik seperti ini, walaupun kita pengkabutan agak sedikit lama ya, tapi bisa menyerap ke bawah serta tidak mengganggu struktur tanah ya. Tidak cepat padat ya. Sebenarnya kalau untuk penyepraian ini ya, kalau untuk mulsa ya, maaf ya, kalau mulsa alami jerami seperti ini sebenarnya untuk menanggulangi derasnya air siraman ya, daripada pas kita pengocoran seperti ini ya. Tapi sekarang lebih ada alat modern ya, yang lebih modern lagi, yaitu menggunakan spray elektrik. Jadi tidak mengganggu untuk perakaran ya. Ini fungsinya juga Mamang Tani gunakan bekas jerami seperti itu ya. Jadi kita tetes-tetesannya itu tidak terlalu deras ya, atau kencang ya, terhadap struktur tanah pada persemaian cabai ya. Nah seperti ini ya. Sudah mulai berat ya kalau untuk cabai kaliber atau cabai rawit kaliber yang daunnya cukup lebar, serta untuk batangnya belum kokoh benar ya, agak sedikit tengkurap ya. Nah seperti ini ya. Kalau daunnya besar-besar ya, tuh agak sedikit tengkurap karena memang perbatangannya itu condong, dia belum kokoh betul ya. Nanti usia setelah 20 hari Mamang Tani akan lakukan pembukaan sedikit demi sedikit mulsa atasnya ya, atau jerami padi yang kita khusus untuk menghalangi cahaya matahari. Kita atur kerapatannya. Kalau sekarang ini cukup rapat sekali karena untuk menghindari terik matahari pada tanaman yang masih muda ya, atau benih yang masih muda ya. Nah kalau untuk cukup tua, untuk perdaunannya serta perbatangannya kita bisa kurangi untuk mulsa atasnya ya, atau jerami atasnya kita kurangin sedikit demi sedikit ya, supaya cahaya matahari masuk sehingga perbatangan cepat kokoh ya. Ya karena walaupun bagaimana tanaman itu perlu cahaya matahari, cuman kita mengaturnya saja langsung atau tidak langsungnya ya. Nah seperti ini ya untuk perawatannya, mudah, murah ya, seperti ini. Bisa didapat untuk mulsa alaminya banyak di lingkungan pertanian, apalagi bekas panen padi ya.
seperti ini ya untuk prosesnya. Agak sedikit roboh ya, jika kita agak sedikit lama untuk penyiramannya itu agak sedikit roboh ya, karena memang condong perbatangan dari pada cabai rawit kaliber ini cukup lemah ya jika dibandingkan dengan cabai CMK ya. Nah, yang kedua juga Mamang Tani akan menjelaskan juga ya kenapa area pinggiran itu lebih Mamang Tani utamakan, apalagi yang terkena sinar matahari, karena di situ lebih condong ke cepat kering ya untuk medianya ya, atau tanahnya itu cukup condong cepat kering. Jadi makanya kita di setiap sisi daripada bedengan massal ini kita agak sedikit banyaknya siram untuk cabai ya. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi agak sedikit lama itu, jadi condong untuk perbatangannya sedikit roboh ya, bisa dilihat ya. Beda dengan CMK. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan kali ini, bagaimana cara perawatan cabai usia 18 hari untuk cabai rawit kaliber dengan teknik semai massal atau teknik jadul beserta cabai CMK usia 15 hari dengan teknik jadul atau semai massal. Jika tayangan ini bermanfaat khususnya buat kawan-kawan, silahkan berikan like, subscribe ya, yang belum subscribe, serta share-nya supaya tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Kali ini saya pamit. Kita akan bertutorial kembali dengan teknik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.